Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi 16 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan pelabuhan Golden Coast International Ferry Terminal Bengkoang di Batam, Kepulauan Riau. Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Jambi mengamankan sindikat perdagangan Cula Badak. Polresta Banda Aceh menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu dengan menggelar razia terpadu. Unit Tindak Pidana Tertentu Tipiter Satreskrim Polresta Jambi mengamankan sindikat perdagangan cula badak. Selain kedapatan memperdagangkan cula badak, polisi juga menemukan 1,3 kg sisik terenggiling bernilai 1,8 miliar rupiah. Setelah mendapatkan informasi, 4 orang sindikat perdagangan satwa dilindungi berupa cula badak ini diringkus oleh anggota unit Tipiter Satreskrim Polresta Jambi. Keempat pelaku yang merupakan warga Kabupaten Muaro Tebo, Jambi, dan warga Riau diringkus di halaman sebuah hotel di kawasan Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Keempat pelaku berhasil diringkus setelah petugas melakukan pengintaian terhadap sindikat perdagangan satwa dilindungi tersebut. Dan selain mengamankan cula badak seberat 600 gram, polisi juga menyita 1,3 kg sisik terenggiling dalam kemasan kardus. Selain mengamankan pelaku dan barang bukti cula badak yang bernilai 1,8 miliar rupiah, polisi juga mengamankan 1 unit mobil yang dikendarai para pelaku. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar menyebutkan, dari hasil pemeriksaan cula badak diperoleh dari Provinsi Riau dan rencananya akan diantar ke pembeli. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dari mana asal cula badak itu. Diduga hasil perburuan liar yang telah beberapa kali pindah tangan hingga sampai kepada pelaku. Masih dalam penyidikan, ya. Jadi barang ini sudah berulang kali pindah tempat, memancing mereka supaya keluar, dan bersyukur pancingan tersebut bisa disambut dengan baik sehingga tertangkaplah 4 teman-teman kita ini. Beratnya 605 gram, ya. Rencana yang dijual belikan oleh mereka itu sekitar 1,8 M. Karena per gramnya itu 3 juta. Sementara itu, salah satu seorang pelaku Sutrisno mengaku baru pertama kali terlibat perdagangan satwa dilindungi dan dirinya mengaku hanya jadi orang suruhan. Kalau saya nggak tahu Pak, karena di situ bilang ya ada informasi dari kawan itu, ada pemiliknya kan gitu Pak. Nggak buat apa tujuannya? Nggak tahu kita Pak, baru sekali ini Pak, betul Pak. Dibeli dari serius Pak, saya baru sekali ini Pak, katanya ini nanti kalau laku katanya saya kasih sekian juta kan gitu Pak. Nah, ini di sini katanya itu barangnya kan, ya suruh ambil kan gitu Pak. Itu aja Pak. Tergiur dengan upah itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keempat pelaku terancam pasal 21 Junto pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Humas Polresta Jambi, Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV.
Polresta Banda Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keselamatan dan ketertiban berlalu lintas melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu dengan menggelar razia terpadu pada Sabtu 12 April 2025 malam di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Tujuan dilaksanakannya kegiatan razia yaitu dengan sasaran utama mencakup tindak kriminal 3C, curat, curas, dan curanmor, penyalahgunaan narkotika, senjata tajam dan senjata api ilegal, premanisme, judi, minuman keras, serta pelanggaran lalu lintas. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kasat Pam Opfit Kompol Sofianto menegaskan bahwa kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Pihak kepolisian tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Sebab melalui kegiatan ini, Polri ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga. Sementara itu, Kasat Pam Opfit mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan atau tindakan kriminal. Kompol Sofianto menjelaskan pada kegiatan ini Polresta Banda Aceh melakukan penertiban, yaitu melakukan pembinaan baik pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar melengkapi surat kendaraan dan tidak melakukan aksi kebut-kebutan dan juga menggunakan helm sebagai pengaman diri sendiri. Polri selalu mengingatkan agar pengendara lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraannya sehingga tidak adanya korban, baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kegiatan ini melibatkan sebanyak 52 personil dari Polresta Banda Aceh dan Polsek Jajaran. Dari Tim Humas Polresta Banda Aceh Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Tegal Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang meresahkan warga Kota Tegal, terutama menjelang dan setelah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. 4 pelaku yang kerap beraksi di jalanan berhasil diringkus di 3 lokasi terpisah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana curanmor. Barang bukti tersebut meliputi 4 unit sepeda motor hasil curian, kunci T beserta 5 mata kunci, magnet perusak tutup kunci, kunci duplikat, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan beberapa unit telepon genggam. Kapolres Tegal Kota AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan respon cepat terhadap laporan masyarakat yang resah akibat maraknya aksi curanmor. Keempat tersangka tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku adalah 7 tahun penjara. Kapolres juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas pelaku tindak kriminalitas demi menciptakan rasa aman di masyarakat. Kapolres Tegal Kota menghimbau kepada seluruh warga Kota Tegal untuk meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraannya, terutama sepeda motor. Langkah-langkah pencegahan seperti penggunaan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman sangat dianjurkan untuk menghindari menjadi korban curanmor. Dari Polres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Aksi pencurian ponsel oleh seorang pria di sebuah warung kelontong Madura di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, pelaku berhasil diamankan petugas saat tengah asik nongkrong di warung kopi. Berpura-pura berbelanja, seorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan langsung mengambil sebuah ponsel yang tergeletak di atas etalase warung kelontong. Pelaku kemudian pergi dan meninggalkan warung dengan mengantongi ponsel curiannya.
Aksi pencurian ini terjadi di sebuah warung kelontong Madura di Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada malam tadi. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi dari unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat. Dan hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam, pelaku akhirnya berhasil diringkus saat tengah asik nongkrong di sebuah warung kopi di kawasan Jatibunder, Tanah Abang. Sayangnya ketika ditangkap, ponsel curian tersebut telah dijual oleh pelaku sebesar Rp700.000 kepada seorang penadah. Dari hasil keterangan kita lihat di TKP itu ada CCTV, kemudian kita cocokkan dengan ciri-ciri yang ada CCTV itu dengan keterangan-keterangan yang ada masyarakat setempat membantu bahwa dia tukang parkir di seputaran wilayah tersebut. Pada saat dia sebenarnya belanja ke warung, dengan ada kesempatan melihat satu buah handphone milik korban di atas etalase, dia dengan cepatnya mengamankan handphone tersebut di bawah, sehingga dia langsung kabur dari tempat itu. Dijual. Seharga ditukar Rp700.000. Pengakuan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Kita ke berita lainnya, pemirsa, Pelabuhan Golden Coast International Ferry Terminal Bengkong resmi dioperasikan setelah diresmikan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara pada Senin 14 April 2025. Acara yang berlangsung mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat ini menandai langkah penting dalam pengembangan infrastruktur transformasi laut di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Peresmian ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, dan PLT Dirjen Imigrasi yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, hadir pula Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta sejumlah pejabat tinggi dari Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya. Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari pihak pengembang pelabuhan, dilanjutkan dengan tarian persembahan dan pembukaan acara oleh pembawa acara. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua BP Wali Kota Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Kapolri menekankan pentingnya pengawasan ketat di pelabuhan untuk mencegah masuknya pekerja migran ilegal, baik melalui pelabuhan ilegal maupun pelabuhan resmi. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengingatkan potensi penyelundupan narkoba melalui jalur laut dan meminta petugas untuk meningkatkan kewaspadaan serta patroli. Kapolri juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dan tidak menjadi korban perdagangan manusia. Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk mengawal dan mengamankan seluruh program investasi di wilayah Batam. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemberian cenderamata kepada tamu VVIP, penandatanganan prasasti, dan penekanan tombol peresmian pelabuhan. Rangkaian acara diakhiri dengan tur dan peninjauan pelabuhan. Peresmian Pelabuhan Golden Coast International Ferry Terminal Bengkong ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu gerbang penting bagi mobilitas orang dan barang, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Kehadiran para pejabat tinggi negara dalam acara ini menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan. Diharapkan pelabuhan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap pelaku pengerusakan dan pembakaran sepeda motor personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saat melakukan penggerebekan sarang narkoba di kawasan Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara. Bandar narkoba yang diduga menjadi otak pembakaran berhasil diamankan, sementara anak pelaku yang menjadi komplotan masih buron. Tujuh orang terduga kasus pengerusakan dan pembakaran sepeda motor milik personil Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saat melakukan penggerebekan sarang narkoba di kawasan Bagandeli, Kota Medan beberapa waktu lalu berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan unsur TNI. Petugas juga berhasil menangkap target utama yaitu bandar narkoba Ismail Nasution saat berusaha kabur di kawasan Serdang, Bedagai. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olwan Siahaan mengatakan pelaku bandar narkoba Ismail Nasution bersama anaknya bernama Tami dan 3 pelaku lainnya saat penggerebekan sempat ditahan petugas di salah satu rumah warga. Namun pelaku Tami berhasil kabur dan memprovokasi sejumlah pemuda untuk melepaskan pelaku Ismail Nasution. Demi keselamatan personil dan warga setempat, petugas akhirnya melepaskan pelaku Ismail Nasution. Namun pengerusakan dan pembakaran motor petugas tetap dilakukan sejumlah pemuda. Tim khusus dipimpin oleh Bapak Direktur Narkoba Polda Sumut dan Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap tersangka Ismail Nasution di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan berhasil mengamankan dan melakukan pemeriksaan, dan saat ini yang bersangkutan sedang diamankan di Direktorat Narkoba Polda Sumut. Mungkin itu yang bisa. Satu lagi anaknya atas inisial A sudah masih dalam pengejaran kita. Pada saat itu seperti yang kita lihat di rekaman yang beredar, yang pertimbangan personil adalah keselamatan personil dan keselamatan masyarakat. Karena pada saat kejadian mereka tidak memperbolehkan anggota kita untuk keluar dari rumah tersebut, dan mereka menyampaikan untuk melepaskan tersangka itu, bila tidak nanti akan dilakukan tindakan yang lebih brutal lagi. Pada saat itu berdasarkan keterangan dari anggota, barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberatnya kurang lebih 6 gram, yang mana terdiri dari dua tersangka. Yang satu tersangka atas nama Deni, pada saat itu ditemukan ada padanya. Kemudian yang sisanya barusan setelah dilakukan pemeriksaan diakui sebagai miliknya dari tersangka Ismail Nasution. Ya, seperti data yang kami pegang di KTP-nya yang bersangkutan, informasinya seperti itu, tapi kami masih pastikan lagi dengan kesatuan dari Denpom. Kami sudah koordinasi dengan Denpom, kita lagi akan berikan jawaban. Kini seluruh barang bukti sabu, senjata tajam beserta pelaku penyalahgunaan narkoba saat penggerebekan dan pelaku pengerusakan motor petugas ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Sementara itu, bandar narkoba Ismail Nasution ditahan di Mapolda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga memburu anak pelaku bernama Tami yang diduga menjadi otak pelaku penyerangan terhadap petugas. Dari tim Humas Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Pori TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.